Karena orang yang sombong saudaranya setan, tidak memaafkan orang. Terima kasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, begini Mas, saya punya temen. Suaminya itu sering chattingan dengan teman istrinya tanpa sepengetahuan istrinya. Istrinya itu perempuan. Ya perempuan lah. Ya kan istrinya bisa punya teman laki-laki juga. Iya, temennya cewek juga. Iya. Jadi gimana penjelasannya Mah? Gimana maksudnya? Gimana kita mengetahui hal itu gitu. Dia temenan sama istrinya juga. Nah si suaminya itu tuh suka WhatsApp atau SMS-an. Chattingan tapi di belakang istrinya. Sekarang istrinya ngomong ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaroh. Lu jangan suka di belakang chattingan, di depan gue. Di depan, kalau di belakang nggak kelihatan. Iya, depan dong. Udah gimana juga sih lu? Iya. Tapi kalau ditanyain itu nggak ngaku Mah, tapi ada buktinya. Saya tanya, buktinya itu bisa kan dikirim tuh ke HP. Capture. Nih buktinya Bang gitu dah. Apa itu pengalaman Anda? Kayaknya. Enggak Mah, itu temen kebetulan curhat sama saya. Oke, Sekali lagi, ada buktinya. Kalau memang buktinya ada, istri wajib ngomong. Ini loh buktinya. Tuh, ngapain lo? Kalau istri nggak ngomong ya udahlah, gitu gimana Mah? Hah? Kenapa? Kalau istrinya ya udahlah biarin aja lah, gitu Ya gimana? terserah, biarin aja. Tapi servis dengan yang lebih baik. Biar suaminya tidak berpaling kepada orang lain. Iya Mah, terima Oke. kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perbaiki servis kita, ngaca kekurangannya apa sehingga suami seperti itu. Oke, udah Roda. Oke, makasih Boda. Lanjut lagi, siapa yang mau nanya? Silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Isna dari Majelis Taklim BKMM Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Oh, iya lengkap alamatnya Pak RT-nya. Tanya Mama yuk. Ayo. Begini Mah, saya punya sahabat, terus saya punya kesalahan sama sahabat saya. Berulang-ulang kali saya minta maaf sama sahabat saya, tapi nggak pernah mau memaafkan. Malah ada bahasa dari sahabat saya, kalau sampai mati pun saya nggak akan memaafkan kesalahan kamu. Gimana saya menyingkapinya Mah? Oke, kenapa sahabat saya yang tadinya nempel barang kemana-mana tidak maafkan? Satu, boleh jadi mulut saya terlalu tajam. Sehingga dia sakitnya menghunjam ke dalam dada. Dua, boleh jadi memang dia orangnya pendendam. Sehingga walaupun sudah minta maaf tidak memaafkan. Rasul mengajarkan, ayyafu amman dolamaka. Maafkan orang yang zalim kepada kamu. Sekarang kerjaan Isna berdoa, ya Allah bukakan hati sahabat saya. Bawain makanan yang dia suka, kan Anda tahu temannya. Kemudian Anda datang terus bolak-balik. Mohon kepada Allah agar hatinya dibukakan oleh Allah. Jadi jangan begini, gua mah minta maaf juga udah. Dia nggak maafin juga nggak salah. Kitanya yang nyosor karena kita yang melakukan kesalahan. Begitu, tanya langsung apa kesalahan gue gitu. Maka kewajiban minta maaf itu sampai dimaafkan atau sebatas kita minta maaf aja sampai 3 kali. Maksimal. Selanjutnya kita berdoa, ya Allah bukakan hati teman saya biar dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Karena orang yang sombong saudaranya setan, tidak memaafkan orang. Terima kasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya ya Mah ya. Kadang-kadang kita mikir itu dia salah ke saya. Kata lo, nah kata dia, lu yang salah. Iya. Jadi minta maaf saja ya. Iya, masing-masing mengklaim dia yang salah. Kata dia, lu yang salah. Kayak macam gini, kita lagi setir mobil, kepepet, seret, bisa aja sampai baret dah. Biasanya yang salah itu turun duluan, galakan dia. Mepet bawa mobilnya, nenek. Gue lagi lempeng.
Lu aja yang oyak-oyakan gua mobilnya. Miring kepepet milik Zigzag. gue. Dia salah. Kayak suami yang selingkuh. Dia sebelum bininya marah, dia marah duluan, nyalahin bininya. Kenapa? Menutupi kesalahan. Makanya jangan begitu kamu, Pan. Kalau ada orang, kata Ipan, nyakitin gue. Kata gue, dia yang nyakitin gue. Kata dia, lu yang nyakitin gue. Kalau kita minta maaf ke dia terus dia dipamerin. Tuh kan dia yang salah kan dia minta maaf gitu. Bodo amat. Yang penting nilai Allah. Jangan mikirin nilai orang. Ada urusan. Gue makan nasi gue, baju-baju gue. Iya. Oke. Siap, Bos. Emang harus begitu hidup. Lanjut lagi, siapa yang mau nanya? Koneng. Yang tadi yang apa, yang ini, yang nguap. Mana yang tadi yang nguap? Oh, yang ini. Ipan karunya Tunjukkan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti dari Majelis Taklim Jamiat Taqwa Cilegon. Mangga Nurbaiti. Begini mah, saya punya teman, teman saya itu mandul mah, tidak punya anak, tidak bisa punya anak. Terus teman saya itu minjem anak teman saya juga. Di 1 minggu kemudian teman saya itu yang anaknya diambil itu, yang ambil anak itu pindah mah tanpa memberitahu. Sorry, yang pindah itu yang meminjam anak? Iya. Oke, terus? Terus gimana itu? Dia itu merasa satu sisi dia itu anaknya akan hidup senang gitu ya Mas Ivan ya. Di satu sisi dia sedih karena Berpisah. anaknya itu berpisah. Selama dengan ini anaknya. hidup tetanggaan setidaknya masih bisa lihat. Apapun ucapan kita, sikap kita, perilaku kita ada resikonya Nurbaiti. Iya. Ketika tetangganya bilang, minjem anak deh buat mancing. Saya kan gak punya anak. Dia harusnya berpikir, kok yang namanya anak kayak ember bisa dipinjam tetangga. Kayak selang bisa dipinjam tetangga. Tuh, tetangga saya kan suka minjem selang. Kadang-kadang dipotong sama dia sebel gua. Jadi Curhat. lagi ngomong Ipan, Ya, tapi cerita. kenapa lagi gue nyiram jadi kurang? Dilihat bekas dipotong. Padahal ngomongnya minjem. Jadi begini, maaf, tidak ada satupun perbuatan yang tidak menanggung resiko. Saya yakinnya, ini tetangga kan tahu. Ini saudara tetangga yang minjem anak nih, mana saudaranya? Mana keluarganya? Di antara tetangga yang sekian banyak, pasti ada yang tahu. Dan tidak mungkin orang yang punya anak meminjamkan anak kepada orang yang notabene dia tidak tahu seluk-beluknya. Nggak mungkin. Kalau cuma kenal doang, masa minjem anak dikasih? Nggak mungkin. Artinya nih, orang yang minjemin anak tahu persis siapa dia, orang mana dia, keluarganya di mana. Cari ke keluarganya, tanya. Saya yakin sekian banyak keluarga ada yang tahu pindah kemana dia. Begitu Nurbaiti. Mah, kalau misal dalam Islam adopsi itu boleh nggak sih? Naon? Adopsi. Dalam Islam adopsi boleh. Mama jawab dulu Nurbaiti ya. Ada orang yang mandul. Anda lihat As-Surah 4950. Lillahi mulku samawati wal ardi yahluku ma yasha. Yahabul lima yasau inasa wa yahabul lima yasau dzukura. Milik Allah lah langit bumi dan seisinya. Allah lah yang berkehendak dengan sesuatu. Kalau ada keluarga anaknya semua perempuan, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya semua laki-laki, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya laki-laki, ada perempuan, ada kehendak Allah. Kalau ada orang mandul, ini pun kehendak Allah. Kewajiban kita bekerja berusaha maksimal diiringi dengan doa. Semua kehendak Allah. Nah, makanya kalau ada orang yang ngatain orang mandul, ada dosa besar. Wajib Anda taubatan nasuha. Karena Anda bukan orang yang beriman. Musibah itu diizinkan oleh Allah, hadapi dengan iman. Nah, Nurbaiti bilang, harus bagaimana? Ya risiko, kenapa lu enak banget anak dipinjemin. Gitu. Cari, saya yakin ada keluarganya pasti tahu. Cukup ya, Bu Nurbaiti. Makasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu penanya lagi. Sok. Siapa yang mau nanya? Nah, ini silakan, Mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ibu Sri dari Majelis Taklim BKMM Penyingkiran Kabupaten Ciamis. Ya, tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Mah, saya punya teman. Teman saya itu teh bergosip. Padahal kalau dilihat itu ibadahnya bagus. Bagaimana cara saya untuk menyikapinya? Ngomong sama teman saya. Man Raja bilang kalau bulan bisa ngomong. Nah lu bisa ngomong Sri, ngomong. Lu jangan suka ngomongin orang. Dosa. Kayak lu gak punya kekurangan aja. Gak usah. Lu ngerti gak? Kalau ibadah kita tiap hari ngaji, sholat, puasa, sedekah itu kayak kayu bakar kering. Ngomongin orang kayak api yang meluap-luap. Lu pikir, coba lu bilang sama teman lu Sri. Lu pikir kalau api memakan kayu bakar kering, habis nggak? Gituin ngomong, jangan ngomong di belakang, percuma jadi punya teman. Jadi ikutan ngomongin orang, bener. Jadi kita ngomongin orang yang suka ngomongin orang, orang-orang ini ngomongin, omong-omongin. Gini, kan saya punya teman ngomongin orang. Sikap saya harus bagaimana? Lu nasehatin temen lo. Atau minimal ini aja mah ketika dia ngomongin orang jangan kita ladenin. Kalau itu nggak selesai. Kalau itu nggak selesai, biar dia tahu lu nggak usah ngomongin orang kayak lu nggak punya kekurangan aja. Ntar kita diomongin sama orang. Sama siapa? Sama dia. Bodoh amat. Yang penting gue nasehatin dia. Sesuai aturan agama. Begitu. Kalau ngomongin orang kan nggak boleh. Kalau saya kan suka binatang, kalau saya ngomongin binatang boleh nggak? Boleh. Kenapa? Biar rumah Ipan dikunjungin. Banyak binatangnya. Promosi. Ajakin mampir. Iya. Beli nasi kebuli. Tahu aja suguhannya nasi kebuli. Nasi kebuli pakai ayam ya. Iya. Pakai kambing. Takut ajerut-ajerut.